Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azazunna wa hazamal ahjaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirun wa hadratul mukarram yang saya hormati, saudara saya Bapak Kiai Haji Abdullah Syakari atau Biparahu, semoga Allah muliakan beliau. Yang saya hormati Bapak Aparatur Pemerintah, Bapak Kapolsek, Bapak Diawansyah yang telah hadir bersama kita, semoga Allah muliakan, Allah berkahi. Berikut jajaran polisian dari Polsek sampai Polres Lebak sampai Polda Banten, semoga Allah beri keistimewaan, berkah, rahmat, rezeki yang halal, selamat kepada seluruh jajaran baik Polsek, Polres maupun seluruh jajaran Polda Banten. Yang saya hormati akhinal kiram, saudara saya Bapak Haji Yoyon Sujana yang sudah hadir bersama kita dari Pandeglang. Sekaligus saya berikan terima kasih yang sebesar-besarnya, pun memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beliau, juga kepada Bapak Kapolsek dan yang telah hadir di sini. Semoga Allah berkahi, Allah selamatkan, Allah rahmati. Izinillah. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh pengurus FSDP dari jajaran DPP, dalam hal ini Ketua Umum Bapak Salim dan Sekjennya Bapak Marja Cakrabirawa, juga terkhusus kepada pengurus FSDP DPD Jawa Barat yang terhormat Bapak Ahmad Bang Aha beserta rombongan, pengurus FSDP dari Cianjur, dari Sukabumi, dari mana lagi? Serang, Tangerang, mana lagi? Serang ya, Cianjur, dan terkhusus yang saya hormati, yang saya cintai, dari DPD Pandeglang Bapak Umar, terkhusus Bapak DPD Serang Bapak Akhinal Kiram, saudara saya Bapak Yadi Sufyadi MSI, dan seluruh rombongan, juga seluruh santri saya yang bersama saya berangkat dari pondok ke sini, Ketua Umum Gaib Jerry dan yang lainnya, Saudara Yayan dan yang lain-lainnya. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati, Allah selamatkan. Amin.
Tidak lupa kepada, ini bagian apa nih, elektronik ya, kameramen apa namanya tuh, itulah namanya rekomendasi ya. Ang Sejo dan yang lainnya selamat datang, semoga Allah berkahi Allah rahmati. Amin. Para hadirun hadirat, dengan memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan alam, Sayyidul Makhlukat, Nabi yang sangat mencintai yatim, Nabi yang menjamin orang-orang yang memuliakan yatim, Nabi yang lahir dari perut yatim, yang selamanya akan memberikan syafaat kepada siapapun yang ikhlas mengagungkan, memuliakan yatim dengan kemampuannya. Bersyukur kita mempunyai Nabi seperti itu, agar kita bisa meneruskan perjuangan kasih sayang rohani beliau kepada yatim, agar kita bisa menjadi pengikut beliau dalam mengasihi para adik-adik kita, anak kita yatim, sehingga kita bisa bersama beliau junjungan alam nanti kelak seperti tangan ini. Para hadirin, dalam keharuan ini, dalam saya di sini, saya ini orang doi. Saya orang yang tidak mampu mempunyai kasih sayang kepada yatim, dan saya tidak mampu memberikan kasih sayang yatim baik berupa rohani ataupun harta pada yatim, kecuali karena semata-mata semuanya oleh Allah. Itu bukan amal saya. Saya tidak pernah mengakui itu amal saya. Saya senang yatim, kalaupun itu ada kasih sayang dengan harta dan apapun, itu bukan saya, bukan amal saya. Itu karena Allah yang memberikan. Jadi saya tidak akan pernah mengakui itu amal saya. Itu Allah yang memberikan. Maka yang saya harapkan, dari ketika Allah berikan kepada saya kasih sayang kepada yatim dan itu, saya hanya ingin Allah memberikan cinta dan ridhonya selama-lamanya. Allah selalu bersama saya selama-lamanya, dan Allah selalu memberikan kepada saya rasa cinta dan ridho yang dasar kepada Allah, tidak selain itu. Saya hanya ingin dengan berkah yatim ini, di dalam ruh saya, di dalam sir saya, di dalam qalbu saya, di dalam batin saya, tidak ada selain Allah. Tidak ada saya, tidak ada makhluk. Dan saya tidak punya harapan apapun kepada saya, kepada makhluk, dan kepada yang dari makhluk, karena semuanya itu telah. Saya ingin telanjang dari itu, karena hanya orang-orang yang telanjanglah nanti yang bisa bertemu dengan Allah. Telanjangi hatimu, dirimu, jiwamu, kalbumu dari selain Allah, karena hanya dengan telanjanglah kau akan bisa berbincang-bincang dengan Allah. Hanya dengan telanjang jiwamu, batinmu akan bisa berasik masuk dengan Allah, dan engkau tidak akan pernah ditinggalkannya oleh Allah walaupun sedetik. Maka berbahagialah orang-orang yang diberi anugerah seperti itu, dan bersedihlah orang-orang yang masih di dalam ruh jiwa hatinya belum telanjang, sehingga sangat sulit untuk bertemu dengan Allah. Terhijab ruhnya, sirnya, dan hatinya oleh harta, oleh pangkat jabatan dunia,
bahkan oleh kemasyhuran dirinya. Karena bagi saya itu semuanya penghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, saya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala terus turunkan kasih sayang kepada para yatim piatu khususnya dimanapun berada, khususnya di Indonesia atau di dunia. Dan Allah turunkan kasih sayang kepada seluruh fakir miskin dimanapun berada, khususnya di Indonesia, sehingga tidak ada satupun yatim dan fakir miskin yang terlantar di bumi ini. Bukan oleh kita, oleh Allah. Jangan pernah kita menganggap kita orang berjasa terhadap yatim. Jangan pernah kita menganggap kita orang yang berjasa terhadap fakir miskin. Dengan sumbangan kita, kita tidak mampu. Tidak ada yang bisa berbuat baik kecuali Allah. Jangan pernah mengakui apa yang tidak dilakukan oleh kita. Jangan pernah mengagukan apa yang belum pernah dilakukan oleh kita. Karena bagi saya, siapapun yang sudah memuliakan yatim dan fakir miskin, itu sesungguhnya Allah yang sudah berbuat itu, bukan kita. Kita la haula wala quwwata illa billah. Apa yang dilakukan oleh kita bukan kebaikan, cuma kebaikan itu Allah yang berbuat. Punya kita hanya nafsu. Siapa kita? Kita yang selalu berbuat nafsu. Perbuatan kita yang ketika berdosa, perbuatan kita ketika kita sombong, kita adalah ketika kita takabur, ketika kita cinta dunia, ketika kita hubbu dunia, ketika kita ambisi jabatan, ketika kita ingin dihormati, ketika kita merasa paling berkuasa, itulah kita. Ketika kita berbuat zalim, berbuat maksiat terhadap diri kita sendiri, terhadap yang lain, itu baru akui, itulah kita. Tapi ketika kita berbuat baik, memuliakan siapapun sekalipun yatim, kita jangan pernah mengakui itu kita yang berbuat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menjadi orang yang akon-akon, yang ngaku-ngaku yang bukan dilakukan oleh kita. Biarkan Allah berbuat sebagaimana fungsinya dirinya sebagai zat. Karena hanya Allah yang mutlak melakukan kebaikan, yang tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah berdolim pada hambanya. Dan selanjutnya harapan dan doa saya, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam pada seluruh pengasih sayang yatim dan fakir miskin. Dan Allah pun memberikan kekuatan ekonomi kepada mereka, sehingga mereka bisa sepenuhnya menyalurkan harta kasih sayangnya kepada fakir miskin yatim piatu. Jangan ada pejuang-pejuang yang memuliakan yatim miskin satupun. Semua harus Allah kayakan. Dikayakan hatinya, dikayakan pemikirannya, dikayakan hartanya, sehingga yatim di Indonesia, fakir miskin Indonesia, tidak ada satupun yang bersedih oleh pertolongan Allah melalui kita. Saran saya, jangan pernah kita menghina saudara kita yang belum pernah nyantun yatim, yang belum pernah perhatikan fakir miskin yatim piatu. Saran saya, jangan pernah kita menghina, jangan pernah mengejek. Penyantun yatim tidak punya jiwa seperti itu. Penyantun yatim, penyayang yatim tidak punya jiwa menghina orang lain. Akhlak Rasul mencintai yatim pun agar terbentuk karakter kita mencintai siapapun. Tidak ada kamusnya penyantun yatim menghina orang, sekalipun musuhnya itu sendiri, apalagi orang yang belum mampu menyantun yatim. Ketika saat kita melihat orang kaya, pejabat, pengusaha yang kaya, tidak peduli kepada fakir miskin yatim piatu, haram terucap dari lidah kita mengejek mereka.
Kita hanya dihalalkan oleh Rasulullah mendoakannya. Ya Allah, semoga Engkau jadikan dia orang yang soleh. Ya Allah, semoga Engkau jadikan dia orang penyayang yatim piatu. Ya Allah, semoga Engkau jadikan dia orang yang mengorbankan hartanya untuk fakir, miskin dan yatim piatu, agar dia bisa bersamaku, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pejuang yatim, itu karakter yatim, itu ciri bukti orang yang cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi yatim dan Rasul tidak pernah terlintas dalam ucapannya, apalagi dalam qalbu dan sirnya, rasa benci kepada makhluk sekalipun musuhnya. Agar kita menjadi sempurna ketika kita menjadi yatim, dibuktikan dengan akhlakul karimah, zahir dan batin, taqwa fisiri wa alani. Dan jangan pernah terbesit di dalam kita ketika kita sumbangkan ke yatim, kita merasa orang kaya, merasa orang terpuji, orang yang dimuliakan. Subhanallah, saya kira itu masih jauh pada diri, tidak pantas dilakukan. Semakin cinta yatim, semakin tawadu. Semakin cinta yatim, semakin kasih sayang terhadap saudara muslim. Tidak ada satupun saudara muslimu yang tersakiti oleh lidah kita. Rasulullah tidak ingin umatnya terpecah belah karena menghujat siapapun musuh sendiri. Hak kita terhadap orang muslim yang berdosa di mata kita hanya mendoakan Allah ampuni, menasihati kalau mampu, tidak memaksa ketika dia tidak menasihati. Maka Islam tidak akan pernah bisa terpecah belah seketika itu. Hanya saja hal itu sudah tidak kita lakukan. Sekarang masa saling mencaci, masa saling menghina, masa saling menghujat. Maka inilah kemunduran kita, dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya mencintai yatim. Pencinta yatim terlihat dari akhlakul karimah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan saya biiznillah, biquwatillah, biqudratillah, birahmatillah, bimahabbatillah, bisyadillah, biruhillah, binurillah, berdoa saat ini dengan keagungan Allah dan Rasulullah. Semoga para yatim di sini yang ada di depan saya atau yang tidak melihat saya, Allah bahagiakan, Allah senangkan hatinya, Allah sehatkan jasadnya, Allah beri pendidikan agama sampai selesai, Allah beri pendidikan umum dan diperhatikan oleh seluruh manusia, khususnya oleh pemerintah setempat. Yatim piatu yang belum sekolah dibantu oleh oleh Pemda setempat, oleh pihak yang berwenang, diperdakannya untuk memperhatikan yatim, dibuatnya perda memperhatikan yatim, sehingga yatim tidak kesulitan untuk sekolah dari TK sampai SMP. Jadilah sebuah perda, sebuah aturan yang mulia dari satu instansi di satu daerah. Ketika di Indonesia, di Pandeglang, di Rangkas, di Tangerang, di Indonesia ada perda untuk yatim, tidak dibiarkan yatim tidak sekolah, tidak dibiarkan yatim terlantar, dibiayai sampai SMP. Perhatikan seluruhnya, Indonesia mempunyai aturan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka ketika itu Indonesia akan dirahmati dan diberkahi. Allah tidak akan pernah melihat dosa para pejabatnya ketika itu. Allah tidak akan melihat umaroh dosanya ketika itu. Siapapun dia, Allah hilangkan hanya karena dia mampu membuat perda seperti itu. Dan saya berharap jangan kalian menjadi pejabat dan umaroh jika kalian tidak mampu membuat perda seperti itu. Mencintai yatim bukan hanya oleh hartamu, tetapi oleh kekuasaanmu ketika kau berkuasa. Anggota dewan yang berkuasa, bupati yang berkuasa, gubernur yang berkuasa, presiden yang berkuasa. Kerahkan tanganmu
Indonesia, untuk berkahnya Indonesia, agar Indonesia menjadi sejuk karena sejuknya yatim, agar Indonesia menjadi bahagia karena bahagianya yatim, agar Indonesia tersenyum olehnya tersusah yatim. Saya yakin dan bukan hanya mendoakan, saya khawatir ketika yatim bersedih, Indonesia bersedih. Ketika yatim menangis, Indonesia menangis. Ketika yatim ditelantarkan, Indonesia ditelantarkan. Ketika yatim dilakukan keras, Indonesia dilakukan keras. Wajar ada kekerasan di bumi ini. Tanyakan kepada kita semua, seberapa jauh kita memuliakan yatim. Berapa juta yang dimuliakan yatim oleh kita. Berapa juta yang yatim bahagia oleh kita. Semoga ini menjadi sebuah aspirasi untuk para pejabat dan rakyat dan calon pejabat dan rakyat. Haji Yoyon akan mencalonkan dewan, setuju. Tapi kalau Haji Yoyon tidak mampu mendukung diadakannya perda di daerah untuk yatim, mohon Haji Yoyon mendingan berhenti malu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Ya Rabb, sudah saya katakan, saya sudah sampaikan hal ini kepada mereka. Saksikan ya Rabb, ya Rasul saksikan. Tidak ada bagi saya nanti berat di akhirat dan dunia. Saya sudah menyampaikannya. Dan sebab Engkau kabulkan ya Rabb, Engkau Tuhannya yatim, Engkau penyayang yatim fakir miskin, Engkau yang berikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada mereka, bukan mereka. Ya Rabb, kembalikan urusan mereka kepadamu karena Engkaulah Tuhan mereka. Ya Rasulullah, Engkaulah pecinta mereka, Engkaulah penjamin kemuliaan mereka, Engkaulah yang menyebut semua orang-orang yang bukan mereka. Ya Rasul, maka tolonglah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini karena mudhor. Jika ada ucapan-ucapan yang salah, saya minta dimaafkan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenan Dewan Pembina STP Bapak Haji Raden M. Yusuf untuk mengunjungi sunatan yatim anak yatim sekaligus mendoakan yang akan dampingi oleh dari Musbidang Kota Demak, Ketua Dewan Pembina Dewan STP Penasehat, Bapak perwakilan dari Kapolda, kemudian dari